Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad. Apa kabar sahabat pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang suci mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ibadah. Salah satunya juga disebutkan sebagai bulan Syahrul Syam atau bulan puasa, disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Quran. Dan ada satu lagi sebutannya yaitu Syahrul Taubat atau Syahrul Maghfirah atau bulan Taubat. Nah, mengapa disebut sebagai bulan Taubat? Lantas bagaimanakah seseorang akan diterima taubatnya? Serta bagaimana tata cara bertaubat yang baik dan benar? Ini juga yang menjadi tema kita pada sore hari ini, dan alhamdulillah untuk membahas tema kita pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita di studio TVRI Sumatera Selatan orang yang sangat berkompeten di bidangnya dan yang kami banggakan serta kami muliakan, gurunda kami Ustadz Haji Yan Syafril LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini di hari ke-11 bulan suci Ramadan tetap beraktivitas walaupun ibadahnya di bulan suci Ramadan, Ustadz ya? Ya. Iya, Masya Allah. Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kami informasikan juga kepada pemirsa bahwasanya sore hari ini beduk dan azan maghrib di wilayah Palembang dan sekitarnya tepat pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, nasi kuning baru ditanak dalam wajan kuci. Pemirsa, kami mohonkan untuk hening sejenak karena kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 yang akan dibacakan oleh qori kita Bapak Haji Muhammad Isa Sakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama Ustadz Yan Sapril LCMA. Ustadz, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan taubat. Ya, kita selama ini mendengarkan bulan Syahrul Syam, Syahrul Ramadan. Ini ternyata ada lagi sebutannya Ustadz, bulan taubat. Ini gimana ceritanya nih Ustadz? Oke. Jadi bulan Ramadan ini merupakan yaitu bulan yang mulia. Iya. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW sampaikan kepada seluruh sahabat yaitu qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian yaitu Ramadan. Iya. Apa itu bulan Ramadan? Yaitu Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Oh, Yang mana pada bulan ini setiap orang yang beribadah di bulan ini maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Asalkan ibadah tersebut diiringi dengan yaitu iman wahtisaban, yaitu keimanan yang sangat kuat dan ihtisaban, mengharapkan yaitu ganjaran dan ampunan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah atas kemuliaan yaitu di bulan Ramadan ini maka merupakan kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini yaitu fihi terdapat yang mana akan dibuka segala pintu-pintu surga. Tuftahu abwabul jannah. Iya, iya, iya. Kemudian wa tughlaqu abwabul jahim.
dan akan ditutup segala yaitu pintu neraka. Pintu neraka. Ya. Artinya kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya pada bulan inilah kesempatan kita. Dan tidak akan kita ketemukan yaitu keberkahan yang mulia ketika kita beramal di bulan-bulan lainnya. Maka disampaikan oleh Rasulullah, kullu amali ibni Adam yudha'iful hasanah asru amsalihah. Maka setiap anak Adam ketika berbuat kebaikan pada bulan ini, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan ila sab'imi atidi'fin. Bahkan lebih daripada 10, akan tetapi sampai 700 kali lipat. Artinya kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka sangat besar sekali. Maka itulah kita dianjurkan untuk bertaubat di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan maghfirah, yaitu syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka merugilah orang-orang yang tidak menginginkan yaitu untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu di bulan ini. Oh, Masya Allah. Jadi sayang sekali atau merugi sekali ya Ustadz apabila seseorang itu melewatkan atau menyia-nyiakan saja bulan ini ya. Betul sekali. Istilahnya itu banyak remisi, banyak migrasi ya gitu seperti loh. itu Ustadz, banyak ya. ganjaran. Banyak sekali ganjarannya. Lantas bagaimana Ustadz, tata caranya supaya kita taubat kita itu katakanlah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai yaitu hati kita ini mati. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ighatsatul Lahfan mengatakan bahwa hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Yang kedua yaitu qalbul marid, hati yang sakit. Terkadang-kadang dia taat kepada Allah, terkadang-kadang dia durhaka kepada Allah. Yang ketiga yaitu qalbul maut, hati yang mati, yang tertutup yaitu dari jalan kebenaran atau tidak menemukan, tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah kita dianjurkan yaitu untuk memperbaiki hati terlebih dahulu, mendatangkan yaitu Allah di dalam hati kita. Nah, untuk mendatangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka perlu kita memperbanyak zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Maka zikir itu bukan hanya di lisan tetapi juga di hati. Maka disebut dengan zikru bil lisan wa zikri bil qalbi, zikri bil fi'li. Hati selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Lisan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan hati selalu senantiasa yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa penyakit-penyakit di dalam hati kita ini, iri, dengki, sombong kepada orang lain, maka datangkanlah yaitu Allah di dalam hati kita. Sehingga semuanya itu akan musnah. Virus-virus tersebut akan hilang. Karena yaitu cahaya Allah yang datang di dalam hati kita. Maka yang mendatangkan cahaya Allah itu kita. Sehingga ketika kita iri dengan seseorang, benci dengan seseorang, muncul syahwat kepada seseorang, kita datangkan Allah di dalam hati kita dan kita beristighfar, astagfirullahalazim ya Allah. Maka pintu untuk masuk ke dalam yaitu jalan yang penuh kehinaan tersebut akan langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil Ustaz ya. Misalnya bergibah kan terasa kecil dosanya. Tapi kalau setiap hari, setiap menit dilakukan akan besar juga Ustaz. Iya. Terus begini Ustaz, saya ada pertanyaan. Layaknya puasa, biasanya kan puasa itu ada tingkatan. Puasa orang yang menggugurkan kewajiban saja, terus ada yang puasa ingin mendapatkan ampunan, ada yang mendapatkan rahmat. Nah, layaknya dengan puasa, apakah taubat ini juga ada tingkatan-tingkatannya Ustaz? Iya, betul. Ada juga Ustaz? Masya Allah. Jadi taubat ini juga sebetulnya ada tingkat-tingkatannya. Maka taubat di sini yang jelas step by step ya. Nggak mungkin kita langsung istilahnya tiba-tiba langsung taubat, langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menemui jalannya yaitu sesuai dengan jalan mereka masing-masing. Nah, tapi bukan berarti itu dibenarkan. Macam-macam cara orang itu bertaubat. Terkadang mereka ketika terkena dampak daripada kelakuan buruknya seperti dia overdosis dan sebagainya, akhirnya dia tobat. Terkadang orang terlilit hutang dicari baru tobat. Terkadang orang yang masuk penjara kemudian baru ingat dia bahwa hidup ini punya tujuan yaitu mengenal Allah, baru dia bertaubat.
Ada orang disiksa terlebih dahulu baru dia bertobat. Akan tetapi taubat yang hakiki, kata yaitu Imam Al-Ghazali di dalam kitab At-Taubah wal Inabah mengatakan bahwa taubat itu yakni menyesali segala perbuatan-perbuatan yang telah pernah ia lakukan terdahulu dan berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu berasal kata daripada kata taba ya tubu, taubat. Artinya yaitu kembali, yaitu dari dunia yang tidak bagus menuju dunia yang lebih baik. Jadi meninggalkan dunia-dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang penuh dengan kegemerlapan, menuju yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia yang diridhai Allah, lingkungan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Seru sekali nih perbincangan kita, walaupun baru menit kedua nih, menit ketiga, tapi perbincangannya sudah mulai hangat ya, daging semua nih Ustaz. Namun sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu atau simak dulu jeda iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali. Seberapa cinta kita, seberapa bangga kita, seberapa paham kita, dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, untuk Indonesia. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dan masih bersama Ustadz Haji Ian Syafril LCMA. Ustadz, kembali kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyatakan, menjelaskan mengenai pentingnya bertaubat itu Ustadz. Lantas syarat-syarat untuk bertaubat itu sendiri bagaimana Ustadz? Syarat-syarat untuk bertaubat itu sendiri kata para ulama dikatakan seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Imam Al-Ghazali, satu yaitu mensegerakan diri pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu
menyesali, Iya. yaitu atas dosa-dosa yang telah pernah dilakukan. Nah, yang ketiga, Ya, mohon izin Ustaz, kayaknya ada yang telepon menyambung. Oke. Baik pemirsa, kita buka dulu di line untuk berinteraksi dengan pemirsa. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Pak Ahmad. Pak Apis ya, Pak Apis di Palembang ya? Iya. Ya, silakan Pak Apis. Ini ada ditanyakan. Satu, selain temanya. Satu, kalau sudah insaf, masih boleh Teleponnya mungkin dikecilkan sedikit Pak Apis, volume TV-nya, televisinya dikecilkan sedikit. sudah Ya, atau agak dijauhkan sedikit. selama puasa sudah insaf masih boleh minum. Ustaz, sudah insaf masih boleh minum. Kedua, ini puasa enggak juga, tapi tidak benar. Maksud saya mengingatkan kecanduan film-film tidak benar. Mohon maaf Pak Apis, suaranya kurang jelas di studio kita, tangkapan kita kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Ya. Halo, Nah, ini sudah agak lebih jelas, silakan. halo, saya ini kalau sudah insaf masih boleh tidak minum? Oh, itu pertanyaannya, ya. Nah, kita pertanyaan lagi, ini kecanduan yang kamu yang tidak kamu sebutkan. Ini sholat, puasa juga, tapi masuk ke dalam film-film tidak benar begitu. Baik Pak Apis. Saya bertobat di mana, Pak? Ya, baik Pak Apis, kita sudah menangkap pertanyaan dari Pak Apis walaupun agak sedikit kurang jelas ya. Tapi poinnya tadi agak sedikit menyimpang Ustadz. ya, Tidak apa-apa Ustadz, kita jawab sedikit. Kalau sudah imsak, apakah boleh minum ya? Gitu. kalau sudah imsak, Iya. apakah boleh minum? Iya. Jadi sebenarnya puasa itu sendiri artinya selain as-saum, Iya, as-siyam, iya. ya, itu ada al-imsak. Oh, Imsak itu artinya berhenti. Iya. Nah, sepakat para ulama mengatakan waktu imsak itu Iya. ya, yaitu ketika datangnya waktu azan. Azan, Itu. iya. Jadi sebelum waktu imsak 15 menit atau 10 menit itu disebut dengan istilah tanbih atau peringatan saja. Iya. Namun ya kita memakai kalimat imsak tersebut agar lebih berhati-hati. Iya. Gitu. Agar lebih berhati-hati dengan waktu akan datangnya imsak. Maka waktu imsak itu sekarang menjadi baku. Itu. Iya. Waktu baku artinya berhenti mulai 10 menit sebelum azan. Nah, artinya setelah imsak itu artinya kita tuh boleh makan, boleh Iya, minum. iya. Yang terpenting yaitu ketika waktu azan baru kita berhenti makan. Karena makna imsak itu datangnya waktu azan itu berhenti, Iya. dan waktu berhenti tersebut yaitu datangnya waktu azan subuh. Bahasa sederhananya ketika bel lonceng biasanya lonceng, Ya, sirene imsak itu adalah lampu kuning ya Ustaz. Benar, ya? betul. Untuk kita sudah mulai mengerem sedikit Ya. demi sedikit agar tidak terkejut Ustaz. Betul, ya? peringatan. Begitu. Baik, kita lanjutkan lagi Ustaz sambil Ya. juga kita menunggu interaksi pemirsa di nomor telepon yang telah dibawa ini. Kembali melanjutkan mengenai syarat taubat tadi Ustaz. Syarat taubat tadi yang Iya. pertama mensegerakan diri kita Mensegerakan, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa, maksiat, zalim dan sebagainya. Artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu harus kita tinggalkan dan betul-betul kita menyesal atas perbuatan tersebut. Maka kalau hati kita tidak menyesal, kata Syekh Ibnu Athaillah, adamul hazni ala ma fataqa minal muwafaqat wa adamul yaitu artinya bahwa ketika kita matinya hati seseorang itu apabila dia punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah, akan tetapi ya dia tidak merasa menyesal ketika tidak melakukan kesempatan itu untuk yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia juga tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Nah, oleh sebab itulah dia harus menyesali syarat taubat itu atas perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Menangis di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Oh ya itu.
gitu ya. Dan berhijrah dari tempat tersebut Iya. menuju tempat yang lebih baik. Dan harus mempunyai tujuan, yaitu tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna taubat itu, kata ulama, ada dua. Satu, yaitu meninggalkan segala perbuatan buruk. Yang kedua, dikatakan taubat harus punya tujuan, yaitu tujuan untuk menggapai ridha Allah. Nah, Demikian. terus Ustaz tadi mengatakan bahwa ketika orang bertaubat dia akan berhijrah. Apa itu ada persamaannya atau lanjutannya atau berbeda Ustaz antara bertaubat dengan berhijrah? Oke. Iya. Jadi taubat itu sebetulnya lebih lekat kepada maknanya itu, yaitu menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Sebagaimana yaitu Al-Imamul Alama Jamaluddin Abi Fadil Muhammad bin Akram bin Manzur Al-Ansari mengatakan bahwa yaitu menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa lalu kembali kepada jalan yang benar dan kembali kepada yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita lanjutkan, ini ada telepon lagi Ustadz. Mudah-mudahan kali ini lebih jelas. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Pak Amir di Palembang. Pak Ahir ya? Pak Amir. Pak Amir ya, Pak Amir silakan Pak Amir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam Pak Amir. Saya ingin menanyakan pertama, sholat taubat itu apakah ada ayat khusus setelah Al-Fatihah, ayat yang khusus harus kita baca pada saat taubat? Kemudian yang kedua, masalah waktu Ustaz. Apakah sholat taubat itu sebaik kita laksanakan sebelum sholat tahajud atau waktu sudah sholat tahajud? Terima kasih sesaja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Amir. Cukup jelas Ustaz Ya. pertanyaannya. Silakan Ustaz. Jadi apa namanya, taubat itu sebetulnya tidak mempunyai ayat khusus. Ya. Akan tetapi taubat itu yaitu harus mempunyai niat yang khusus. Oh, iya. Niat yang khusus yaitu memohon ampun kepada Allah, menyesali atas perbuatan dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sama seperti syarat-syarat yang tadi. Artinya hakikat taubat itu harus yaitu meninggalkan sesuatu dan mempunyai tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, adapun waktu untuk melakukan taubat, maka disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah taubat. Oh iya. Sementara kapan waktunya melaksanakan sholat sunnah, ini sunnah hukumnya, ya, yaitu sebaiknya ba'dal maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, maka biarkanlah orang pulang dan kita sendirian, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu kita berzikir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perlu menangis, betul-betul menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Iya, karena awal hari juga kalau di Islam tuh ketika maghrib Ustaz ya? Iya. Oh, maka itu salah satu alasannya. Betul. Oh, Masya Allah. Terus yang dilanjutkan dengan kita tadi, pertanyaan kita tadi, namun sebelum kita lanjutkan Ustaz, mari kita saksikan jeda iklan yang berikut ini. Demi asa untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Hikmah Ramadan dengan tema Ramadan Bulan Taubat. Ustadz, tadi pertanyaan sempat terputus, bagaimana, apa bedanya antara taubat dengan hijrah tadi Ustadz? Ya. Jadi kembali lagi yaitu kepada arti daripada makna taubat dan hijrah. Tadi taubat sudah kita jelaskan ya. Sekarang apa hijrah itu apakah sama dengan taubat? Hijrah itu yakni cara kita bertaubat. Gitu. Maka ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut yaitu untuk berhijrah. Gitu. Jadi makna hijrah ini yang pertama dia mempunyai yaitu makna secara makannya. Makna makannya, mempunyai arti secara makannya atau tempat. Jadi berhijrah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Gitu. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah dari Babylon ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, kemudian dari Mesir balik lagi ke Palestina, kemudian dari Palestina yaitu hijrah ke Makkah. Jadi begitu juga para nabi-nabi yang lain, sangat dekat sekali dengan istilah yang namanya hijrah. Nah, jadi saran untuk bertaubat itu yaitu adalah hijrah. Maka makna hijrah itu yang pertama makna makannya, yaitu berpindah dari tempat menuju tempat yang lain. Gitu. Kemudian juga mempunyai makna secara maknawi. Yang pertama yaitu berhijrah al-i'tiqadiyah, yaitu keyakinan. Yang tadinya kita ini mempunyai keyakinan tidak mengenal Allah atau keyakinan yang sesat, maka kita harus berpindah dari kekufuran menuju yaitu keselamatan atau disebut dengan Islam. Nah, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Masih ada 3 lagi makna hijrah secara yaitu maknawi. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan masih 3 lagi. Ini kita masih sambut lagi telepon yang masuk, line bersama pemirsa. Oke, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dari Pak Abdul. Waalaikumsalam. Pak Abdul. Pak Abdul Pak ya? Pak Abdul. Iya. Bapak bisa dikecilkan dikit volume televisinya Pak agar terdengar jelas di sini. Pak Adi di Iya. Lumabang. Pak Adi di Lumabang. Baik Pak, silakan pertanyaannya Pak. Pak Ustadz, ini orang yang belum berdosa Pak, di bulan puasa masih berbuat dosa, di luar puasa pun masih berbuat dosa. Ini dalam puasa pun masih berbuat dosa. Masih tidak ada dosa saya terus bagaimana saya Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Bapak. Iya, saya ini orang yang muslim dosa, Ustaz. Penuh dosa. Di bulan puasa. Baik, kita sudah menangkap pertanyaan Bapak. Intinya begini Ustaz. Bapak ini mengatakan dia penuh dosa Ustaz. Nah ini ada juga pertanyaan, bagaimanakah Ustaz orang yang bahkan pendosa sekalipun ahli maksiat, misalnya dia seorang pembunuh, dia sering berjudi, minum minuman keras, khamar dan lain sebagainya, apakah orang seperti ini masih bisa bertaubat dan terima taubatnya Ustaz? Dari dulu Rasulullah SAW pernah sampaikan melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa ada dari kalangan orang Bani Israel, dia penuh dengan dosa dan sudah banyak orang dibunuhnya, bahkan 99 orang telah dibunuhnya. Kemudian dia datang kepada orang pintar, orang alim. Orang alim ya, kemudian dia berkata, apakah saya ini masih bisa bertaubat? Ini Rasulullah yang menceritakan melalui yaitu riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah. Apakah saya bisa bertaubat? Kata orang alim itu, tidak bisa lagi kamu bertobat. Maka orang itu dibunuh sama dia. Dia menjadi orang yang ke-100. Dibunuh. Menggenapkan Ustaz. Iya, digenapkan menjadi 100. Akhirnya dia kembali mencari orang yang lebih alim lagi. Gitu. Orang yang alim, kemudian orang yang pintar. Kemudian bertemulah dengan orang yang paling alim. Dan dia berkata, apakah saya ini masih bisa untuk bertobat? Karena sudah 100 orang yang saya bunuh katanya. Maka dikatakannya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi yaitu daripada hamba Allah yang ingin bertobat. Katanya. Jadi jika engkau ingin bertobat, maka engkau pindahlah. Menuju yaitu tempat yang mana banyak di sana kalangan orang-orang atau komunitas orang-orang yang beribadah berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Di mana tempat tersebut? Di sana ditunjuknya. Maka dia semangat, betul-betul ingin bertobat.
dalam perjalanan menuju tempat tersebut ternyata dia meninggal atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Datanglah malaikat, 2 malaikat. Iya. Malaikat rahmah, kemudian malaikat yang malaikat yang Allah perintahkan untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Iya. Itu. Mereka berdebat. Iya. Kemana orang ini harus dibawa? Iya. Malaikat rahmat tadi ingin membawanya ke surga. Karena dia bertobat ya. Karena dia ingin karena Iya. dia sudah bertobat. Bertobat, gitu. iya. Kemudian yang satunya lagi ingin membawa dia ke neraka. Kenapa? Karena belum ada satupun kebaikan yang pernah ia lakukan. Sementara dosa-dosanya banyak sekali. Dosa-dosanya banyak sekali. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menyerupai manusia untuk menengahi orang tersebut, menengahi malaikat tersebut. Kemudian Jibril mengatakan, kata Rasulullah bahwa jika kalian ingin mengetahui mana yang terbaik, mau dibawa kemana mereka ini, maka si fulan ini harus dihitung dari tempat dia maksiat lebih dekat atau lebih dekat dari tempat dia meninggal ini ya menuju tempat yang akan ditujunya tadi. Iya, untuk hijrahnya tadi. Untuk hijrahnya tadi. Jika tempatnya ini lebih dekat dari tempat dia maksiat, tempat dia meninggal, maka dibawalah ke dalam neraka. Kalau seandainya lebih dekat kepada tempat tujuannya, maka dibawalah ke surga. Ternyata lebih dekat yaitu menuju tempat yang ingin ditujunya tadi. Maka dibawalah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi artinya sebesar apapun dosa kita, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Berarti sebelum napas di tenggorokan Allah masih menerima taubat. Masih menerima taubat. Sebesar apapun dosa itu dosanya. Akan tetapi kita tidak boleh menunda-nunda. Nunda-nunda taubat kita, maka dianjurkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Artinya bahwa segeralah kalian yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharapkan surga Allah yang sangat luas ya, seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau ada pertanyaan, kapankah waktu yang terbaik untuk bertaubat? Maka segera mungkin. Sesegera mungkin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Iya. Di mana kita akan mati, kapan kita mati, dan apa penyebab kematian. Kata para ulama, 3 hal ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun makhluk Allah yang mengetahuinya. Iya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mensegerakan bertaubat. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan waktu juga yang memisahkan kita Ustadz. Sekali lagi pemirsa demikian perbincangan kita pada hari ini mengenai Ramadan bulan Taubat. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Demikianlah Ustadz. Demikian Ustadz, sebelumnya kita berikan kesimpulan dulu apa? Sedikit saja closing statement Ustadz. Oke. Maka oleh sebab itulah para hamba Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, di kesempatan bulan Ramadan inilah sangat besar sekali kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan oleh para ulama bahkan wajib untuk bertobat. Kenapa? Karena setiap anak Adam, kata Rasulullah, bahwasannya kalian ya ibadi, ini hadis kudusi dikatakan melalui lisan Rasulullah, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kalian itu tuhta'una bil laili wan nahar. Setiap hari dan setiap malam akan melakukan yaitu dosa. Akan melakukan perbuatan dosa setiap hari dan setiap malam. Nah, maka Allah katakan wa ana aghfir lakum, dan saya wa ana aghfir dzunuba jami'an. Dan saya akan menghapus seluruh dosa-dosa. Oleh sebab itu fastaghfiruni, mohon ampunlah kalian kepadaku, wa aghfir lakum, dan saya akan mengampuni kalian. Nah, oleh sebab itulah melalui hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, maka kita diwajibkan yaitu untuk setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terperosok yaitu ke jalan yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala.
Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan semakin dekat kepada kita. Semakin kita mengharapkan rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Semakin kita memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa sekali penjelasannya. Dan terima kasih sekali ini enlightenment atau pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga mendengarkan di rumah dapat mendengarkan ini, dapat bernilai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat pemirsa dimanapun berada telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kami akhiri, kami umumkan bahwasanya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang pada hari ini tepat pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami mohon pamit mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.